untuk selanjutnya di sini kita coba membuat gimana untuk login atau membuat halaman yang nanti tidak bisa diupdate atau diakses nanti ketika user belum login seperti itu. Sebenarnya di database di sini di Laravel ini sudah dibuatkan sebenarnya untuk usernya seperti itu. Tapi ini belum kita buat sama sekali. Nah, kita coba nanti gimana bikin login. Oke, yang sekarang untuk bikin login, mungkin cara awalnya di sini kita bikin satu user dulu. Oke, jadi kita coba bikin baru. Nah, untuk passwordnya bisa kita kosongin, yang kita tambahin nanti create add sama update add aja. Jadi passwordnya di sini untuk ngisi password di Laravel nanti dia makainya untuk ngambil passwordnya, misalkan di sini untuk membuat password itu bisa kita pakai cara gampangnya seperti ini. Jadi nggak bisa nanti kita cuma nulis 123 di sini, dia nggak bakalan ngedetek passwordnya nanti kalau kita cuma nulis 123, tapi passwordnya sudah dienkripsi pakai algoritma Bishirip namanya. Coba kita lihat di sini, get misalkan password di sini. Untuk membuat password aja pakai fungsi yang sudah disediakan seperti itu. Function. Nah, nanti di sini tinggal kita return by crypt. Nah, ini. Sirip di sini kita masukkan passwordnya, misalkan di sini passwordnya Irfan seperti itu, biar sama dengan emailnya. Coba sekarang kalau kita akses, namanya password di sini. Jadi kalau kita akses di sini, mungkin pakai duplikat aja. Nanti yang di sini API password. Nah, kayak gitu. Kita send. Nah, nanti kita dapat password yang sudah dienkripsi. Yang ini. Ini kita copy. Nanti dia passwordnya berarti Irfan ini. Seperti itu. Kita copy hasilnya dari sana. Ini kita paste. Nah, kayak gitu. Jadi kita dapat passwordnya nanti seperti itu. Jadi emailnya nanti untuk login irfan@mail. Ini passwordnya Irfan. Seperti itu. Oke, cara gampang bikin password seperti itu. Karena kita harus enkripsi passwordnya pakai Bcrypt ini. Bcrypt yang di sini. Seperti itu. Oke, cara selanjutnya di sini untuk bikin login yang tadi kita balik dulu. Ini nggak kita pakai. Ini kita makainya nanti cari aja di sini JWT Laravel. Nah, di sini yang pertama JWT out read the doc di sini. Kita pakai yang ini nanti ini buatannya si Taimon. Ini yang buat seperti itu. Nah, oke, yang di sini kalau kita balik ke home di sini sebenarnya web autentifikasi JWT itu nanti tinggal dicari aja di YouTube apa sih JWT yang seperti itu. Nanti tinggal dicari apa maksudnya JWT. Oke, cara instalasinya di sini gampang sekali. Bisa pakai Composer yang di sini tinggal di copy-copy aja. Jadi dibuka alamatnya nanti Laravel installation. Ini copy aja. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke terminal yang di sini. Paste aja terus langsung. Ini kita enter. Nah, ini cuma warning aja, jadi nggak perlu kita apa-apain. Oke, sesudah ini nanti, jadi kita udah punya paketnya, udah masuk pluginnya seperti itu. Kalau mau ngecek nanti bisa di bawah di sini Composer JSON ini. Di sini ada Taimon JWT out seperti itu. Jadi ada yang bikin versi untuk autentifikasi lewat lewat API menggunakan JWT seperti itu. JSON Web Token. Nah, setelah ini kita balik lagi ke websitenya, dokumentasinya. Jadi kalau pakai Laravel versi di bawah 5.4, caranya di sini perlu kita tambahin di provider seperti itu di config app. Tapi karena kita di sini pakai Laravel di atas 5.4, coba kita cek ya berapa versi Laravelnya. PHP Artisan Min V. Nah, ini saya pakai 5.7 kebetulan ini. Oke. Kalau kita pakai di atas 5.4 berarti nggak perlu kita ikutin ini, tinggal pakainya vendor publish yang di sini. Seperti itu. Bisa pakai yang ini, copy aja langsung, copy.
seperti itu. Nanti kita terminal di sini paste, kita paste seperti itu. Jadi vendor publish ini nanti dia sebenarnya cuma ngambil satu file config. Jadi file config nanti namanya di folder config, kemudian filenya jwt.php. Kalau kita buka di sini di folder config ada nanti filenya jwt seperti itu. Nah, ini yang jwt ini JSON Web Token ini sebenarnya setting untuk jwt kita seperti itu, untuk model-model loginnya seperti itu. Jadi ada di sini time to live-nya berapa menit, jadi berapa menit waktu yang dikasih untuk login seperti itu. Ada beberapa lagi yang di sini, tapi nggak perlu kita setting-setting apa-apa di sini. Itu untuk paket yang kita pakai. Kemudian nanti yang di sini selanjutnya, nah ini sebenarnya fungsinya yang selanjutnya ini kita udah publish. Di sini kita generate key-nya. Ini kayak secret key untuk yang di bagian lokalnya di sini. Jadi copy aja yang ini generate secret key-nya. Nanti di sini kita coba paste langsung. Kok kopas? Kita paste di sini. Wah, gak keambil deh. Diulang. Nah, kayak gitu PHP Artisan JWT Script. Nah, ini dia bikin satu variabel di file env. Nanti kalau kita lihat di file env-nya di sini di bawah ada JWT Script yang barusan dibuat seperti itu. Oke. Itu untuk setting awal untuk bikin atau untuk install JWT out dari Taiman. Oke. Selanjutnya ini cuma dari apa? Dari Lumen, Laravel Lumen seperti itu, tapi kita kan nggak pakai yang ini. Kita langsung aja dari Laravel installation ke Quick Start yang ada di sini. Oke, di Quick Start di sini kita diminta untuk ngupdate user modelnya seperti itu. Jadi kita diminta untuk implement di sini ada Taiman subject. Intinya untuk merelasikan JWT Taiman ini ke model user kita seperti itu. Nah, caranya di sini sudah ada ini. Jadi tinggal kita copy aja, nggak ada yang perlu di heroin. Cara ngopinya kayak gini. Jadi yang kita ambil nanti implement ini. Coba dibuka di model usernya yang ada di sini. Nah, di sini kan kita udah punya authenticable. Di sini bisa dilihat authenticable. Di sini kita belum punya implementnya, JWT subject. Nah, ini harus paste aja di sini. Nanti cari yang JWT subject ini dari mana. Bisa pakai kontrol spasi kayak gini kalau pakai apa? Kalau pakai PHP Storm, atau nanti bisa copy yang di sini nih. Nah, ini sama ini. Copy aja. Paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian cara selanjutnya, di sini kan kita punya notifiable, kemudian viewable di sini yang lainnya. Ini jangan dihapus. Tapi nanti kita tinggal tambahin yang ini aja. Ini kita copy sampai sini, jangan sampai tutupnya. Di copy, ini taruh aja di bawah use notification, notifiable. Nah, ini kita taruh. Jadi ada custom claim, kemudian identifier-nya. Jadi ini untuk nanti ngambil KJWT-nya seperti itu. JSON Web Token-nya. Jadi sekali lagi caranya nanti tinggal copy isinya ini taruh di dalam sini tanpa perlu ngapus yang sudah ada di dalam sana. Oke. Selanjutnya di sini. Jadi ini untuk ngedit usernya, model usernya. Selanjutnya di sini kita konfigurasi untuk autentifikasinya seperti itu. Oke, jadi untuk autentifikasinya di sini kita buka config out. Di sini ada default middleware yang dipakai atau guard-nya nanti yang dipakai di sini untuk API-nya. Nah, coba kita lihat di sini di config out. Nah, ini. Jadi kalau kita ke atas di sini default-nya guard-nya web, tapi di sini karena kita pakai API, berarti kita set dia API seperti itu. Kemudian di guard di bawah di sini ada guards. Nah, ini ada untuk API apa ini yang kita pakai. Default-nya dia pakai token, tapi di sini kita ganti pakai JWT karena barusan kita install JWT yang tadi itu. Oke, itu untuk settingnya seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini, ini berarti settingnya sudah selesai. Dari tadi yang install dulu paketnya, kemudian
publish vendornya, kemudian tadi bikin key-nya, kemudian edit usernya yang di sini, edit user modelnya, kemudian nanti kita edit config out-nya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada contoh yang dibuatkan, di sini ada salah satu contoh yang dibuatkan, kita bisa ikutin langsung contoh yang ini, seperti itu. Jadi, sebagai contoh di sini ada add some basic authentication route, seperti itu. Ini bisa kita copy aja, seperti ini. Jadi kita coba ngikutin contoh yang ada. Jadi tempatnya di sini di API, contohnya. Ini kita taruh aja di bawah. Nah, jadi dia bikin sebenarnya ini root group kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi dia bikin root group seperti ini. Nah, di root group ini ada untuk login, untuk logout, untuk refresh. Cuma kan kita belum punya controller, out controller ini seperti itu. Out controller ini bisa kita buat, di sini sudah dijelaskan, sudah diambil caranya. PHP Artisan make controller, out controller. Seperti itu. Jadi tinggal kita jalanin aja out controllernya. Nah, kayak gini di enter. Nah, di sini dia udah bikin out controller yang ada di sini. Seperti itu. Jadi out controller di sini isinya masih kosong. Nah, di sini sudah diambilin. Sebenarnya isinya sudah diambilin semua ini. Contoh yang bisa kita pakai seperti itu. Nah, gampang sekali memang dokumentasinya sudah luar biasa seperti itu. Oke, jadi di out controller ini bisa copy aja semuanya. Ini kalau mau nyoba jalan apa enggak untuk validasinya seperti itu. Jadi ini kita copy. Kemudian di sini kita Ctrl A paste aja. Nah, seperti itu. Oke. Di sini yang pertama gampang sekali caranya untuk kita coba login nanti. Jadi tapi di sini mungkin nanti videonya jadi kepanjangan untuk nyoba login. Jadi kita coba di video selanjutnya atau video kedua nanti. Sekian dan terima kasih.